Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya Zuraida Febriani Salim, NIM 200876002, asal kelas Pendidikan Kimia 2A. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah kereaktifan reaksi senyawa organik 1, yakni tentang alkena. Baik teman-teman, langsung saja. Yakni yang pertama, saya akan membahas tentang tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Pendahuluan, yakni kita tahu teman-teman bahwa alkena itu adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Nah, jadi alkena itu adalah bagian utama dari kimia organik. Karena apa? Karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Nah, alkena kadang-kadang disebut sebagai olefin, istilah yang berasal dari gas olefian yang berarti gas pembentuk minyak. Nah, jadi teman-teman, alkena itu adalah salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak alkena juga disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Contohnya itu seperti etilena atau etena, terus pinene dan juga muscalura. Yang pertama etilena. Nah, kita tahu teman-teman bahwa etilena itu merupakan senyawa organik industri dengan volume yang besar, digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan konsumen lainnya. Nah, selain itu teman-teman, etilena ini juga merupakan hormon pematangan buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman. Nah, yang kedua itu ada namanya pinene, yakni komponen utama terpenting pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Dan yang ketiga itu ada namanya muscalura, yakni salah satu penarik seks bagi lalat bias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orbital dari ikatan rangkap alkena, yakni pertama kerangka ikatan sigma. Nah, contohnya itu yakni orbital ikatan sigma etilena seperti ini teman-teman. Nah, kita tahu teman-teman bahwa dalam etilena setiap atom karbon itu terikat pada 3 atom lainnya. Kita lihat teman-teman, di ruas kanan bahwa terdapat 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Begitu pula di ruas sebelah kiri terdapat 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Dan tidak ada elektron dan pengikat. Yang mana teman-teman, etilena ini memiliki hibridisasi sp2, yakni memiliki sudut ikat sekitar 120 derajat sehingga dapat memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Nah, masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Nah, kita lihat teman-teman perbedaan antara etilena dan juga etana, yakni pertama, panjang obligasi CH etilena yakni 1,08, sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etana. Kenapa? Karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter S atau sepertiga S daripada orbital sp3 atau seperempat S. Nah, dan itu teman-teman, kita lihat bahwa ikatan rangkap C ini memiliki panjang 1,33, yang mana jarak itu jauh lebih pendek daripada ikatan C pada etana, yakni 1,54. Kenapa? Karena sigma etilena itu terdiri dari orbital sp2. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan pi. Nah, pada gambar yang pertama kita lihat teman-teman bahwa ada 2 elektron dalam orbital ini membentuk ikatan antara ikatan karbon rangkap 2 dan terjadi tumpang tindih atas elektron tersebut yang menandakan bahwa semua ikatan CH berada dalam satu bidang. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa setengah dari orbital ikatan pi di atas ikatan C. Nah, sigmanya dan setengah dari setengahnya lagi berada di bawah ikatan sigmanya. Nah, sehingga elektron ikatan pi tersebut menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi dalam peta potensial elektrostatiknya. Nah, gambar yang kedua kita lihat teman-teman bahwa terdapat kedua ujung molekul etilena itu tidak dapat diputar satu sama lain tanpa mengganggu ikatan pi. Kenapa teman-teman? Karena terdapat 2 atom yang berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Nah, kita lihat teman-teman bahwa atom C di sini
memiliki letak yang sama dengan atom C yang ada di ruas kanan seperti itu, sehingga tidak dapat berputar ke sisi yang berlawanan tanpa memutus ikatan pi-nya. Yang selanjutnya yakni tata nama dari alkena. Nah, tata nama alkena yang pertama, rantai induk atau yang terpanjang harus meliputi ikatan rangkap. Yang kedua, penomoran dimulai dari rantai karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yang ketiga, yakni akhiran ana diganti menjadi ena. Contohnya yakni 1 pentena. Pada contoh ini teman-teman terdapat 5 atom karbon dan penomorannya kita mulai dari CH2. Kenapa? Karena CH2 ini lebih dekat dengan ikatan rangkap gitu. Nah, lalu kita ganti akhiran ana menjadi ena sehingga menjadi 1 pentena. Selanjutnya teman-teman, sikloheksana diasumsikan memiliki ikatan rangkap pada posisi nomor 1. Nah, seperti ini teman-teman strukturnya. Lanjut, yakni nama IUPAC yang baru. Nah, teman-teman, senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 itu diberi nama diena, sedangkan senyawa yang memiliki 3 ikatan rangkap diberi nama triena, dan senyawa yang memiliki 4 ikatan rangkap diberi nama tetraena. Nah, contohnya teman-teman seperti ini. 1,35 heptatriene, di mana pada contoh ini terdapat 7 atom karbon dan terdapat pula 3 ikatan rangkap sehingga diberi nama 1,35 heptatriena, sedangkan nama IUPAC barunya yakni hepta 1,35 triene. Dan begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya teman-teman, bisa dipahami. Selanjutnya yakni alkena sebagai pengganti. Yakni pertama, kelompok-kelompok alkenil dapat diberi nama sistematis atau etenil, propenil dan lain sebagainya atau dengan nama umum. Nah, yang kedua, alkenil pengganti yang umum adalah vinil, alil, metilen dan juga fenil. Nah, contohnya itu teman-teman seperti etenil benzena. Bisa diganti dengan vinil benzena. Kenapa? Karena penil itu merupakan nama lain dari etenil. Dan begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya yakni tata nama isomer cis trans. Yang pertama itu adalah isomer cis atau isomer fungsi. Nah, apa itu isomer cis? Isomer cis adalah isomer dari senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi tidak segolongan. Nah, alkena juga berisomer fungsi dengan sikloalkana, karena meskipun kedua hidrogen tersebut tidak segolongan, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n. Misal kita ambil teman-teman C5H10, seperti ini. Nah, kita beri nama cis 2 pentene. Kenapa seperti itu? Karena terdapat atom hidrogen yang berikatan dengan atom karbon pada posisi yang sama. Kita lihat teman-teman contohnya bahwa atom hidrogen itu memiliki posisi yang sama antara ruas kanan dan juga ruas kirinya. Lalu siklopentana juga termasuk dalam isomer fungsi. Kenapa? Karena dia memiliki rumus molekul yang sama dengan si alkena. Selanjutnya yakni isomer trans. Nah, isomer trans adalah isomer dari senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan tiap atom karbon yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus yang berbeda. Misalnya teman-teman 2 pentena. Nah, kita beri nama trans 2 pentena. Kenapa? Karena dia mengikat 2 gugus yang berbeda antara ruas kanan dan juga ruas kiri. Kita lihat pula teman-teman bahwa letak dari atom hidrogen pada ruas kanan itu berlawanan dengan letak atom hidrogen pada ruas kiri, sehingga dia diberi nama trans 2 pentena. Nah, lalu teman-teman, selain itu isomer geometri atau isomer cis trans terjadi karena atom karbon yang berikatan rangkap sukar untuk berotasi. Kita tahu teman-teman bahwa trisikloalkena itu bersifat tidak stabil kecuali memiliki cincin yang cukup besar atau setidaknya itu terdapat 8 atom karbon seperti ini. Transiklodekena. Nah, dia memiliki 10 atom karbon sehingga bisa kita buat nama transiklodekana. Sehingga semua sikloalkena diperkirakan menjadi cis kecuali mereka memiliki nama khusus trans. Lalu yakni tata nama EZ. Nah, tata nama sistem
EZ ini dikemukakan oleh Chan, Ingold, Prelog. Nah, untuk apa? Untuk menentukan penamaan pada senyawa dengan ikatan rangkap yang memiliki gugus fungsi lebih dari satu dengan menentukan prioritas tertinggi dari gugus-gugus fungsi tersebut yang mengikat atom karbon pada ikatan rangkap. Nah, aturan penamaan dengan sistem EZ. Yang pertama teman-teman, jika gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi terletak sejajar dengan ikatannya, maka memiliki isomer Z. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita asumsikan bahwa nomor 1 ini adalah CH3, sedangkan nomor 2 ini adalah H, yang mana letak dari CH3 yang di ruas kanan itu sama dengan letak CH3 di ruas kiri, sehingga dia memiliki isomer Z. Yang kedua, yakni jika gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi terletak pada sisi yang berlawanan dengan ikatannya, maka memiliki isomer E. Contoh teman-teman, kita asumsikan lagi bahwa yang bernomor 2 ini adalah atom H, sedangkan nomor 1 ini adalah CH3. Nah, letak dari atom H pada ruas kanan itu berlawanan dengan letak atom H pada ruas kiri. Nah, sehingga dia memiliki isomer E atau N-gegen. Nah, yang ketiga, yakni jika nomor atom dari atom-atom yang terikat dengan atom C ikatan rangkap pada ruas kanan dan kiri memiliki nomor atom yang lebih besar, maka gugus tersebut yang lebih berprioritas. Yang keempat, yakni jika atom-atom yang terikat dengan atom C ikatan rangkap pada ruas kanan dan kiri adalah atom sejenis, maka atom yang terikat pada atom-atom sejenis tersebut yang menjadi penentu prioritas berdasarkan nomor atom. Nah, contohnya teman-teman 1 bromo 1 kloropropena termasuk ke dalam isomer N-gegen gitu kan, karena dia berlawanan. Bisa kita ubah menjadi isomer Juseman dengan cara kita mengubah letak dari fungsinya atau gugus fungsinya. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Nah, jika alkena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap, struktur kimiawi tentang setiap ikatan rangkap harus ditentukan. Senyawa berikut dengan tepat disebut sebagai 3Z, 5E, 3 bromokta, 3, 5 diena. Nah, seperti teman-teman strukturnya. Selanjutnya yakni pentingnya komersial alkena. Nah, kita tahu teman-teman bahwa etilena itu adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume yang terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Nah, kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahun. Sisanya teman-teman digunakan untuk menghitung banyaknya jenis bahan kimia organik, termasuk etanol, asam asetat, etilena glikol, dan juga klorida dari fenil. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah struktur dari etanol, etilena glikol, dan juga fenil klorida. Lalu yakni propilena, yang mana propilena ini diproduksi dengan kecepatan 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia, dan kebanyakan tomat akan menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram polipropilena, yang mana teman-teman sisanya itu digunakan untuk membuat propilena, glikol, aseton, isopropil, alkohol, isopropil alkohol, dan berbagai bahan kimia organik berguna lainnya. Nah, dalam komersial alkena ini teman-teman terdapat yang namanya polimer, yakni molekul besar yang terdiri dari banyak monomer. Nah, monomer alkena dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena tambahan ditambahkan pada akhir rantai polimer yang tumbuh. Karena polimer ini dihasilkan dari tambahan banyak unit alkena, maka disebut sebagai polimer penambahan. Nah, selanjutnya itu yakni sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Nah, pertama yakni titik didih dan kepadatannya. Sifat fisika senyawa alkena teman-teman sangat mirip dengan alkana, di mana tinggi rendahnya titik didih dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya tarik menarik antara molekul dari zat tersebut. Semakin kuat gaya tariknya, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Nah, besar gaya van der Waals dan secara tak langsung tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh pertama, banyak atom pada partikel dan jumlah elektron yang mengelilingi molekul tersebut. Yang kedua, dipengaruhi karena luas permukaan molekul. Contohnya teman-teman, yakni titik didih but 1Ne
cis-but 2Ne, trans-but 2Ne, dan 7,1-butana. Semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Nah, jadi alkena itu memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm kubik. Yang terakhir itu adalah polaritas. Yakni kita tahu teman-teman bahwa alkena itu bersifat nonpolar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non-pelarut polar seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan juga ether. Sehingga alkana tersebut cenderung sedikit lebih polar daripada alkana. Kenapa? Karena yang pertama, elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan. Yang kedua, karena ikatan vinil cenderung sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Nah, ini adalah tabel dari alkena, di mana terdapat dari nama dari alkena, strukturnya, jumlah karbonnya, titik didih, dan juga massa jenisnya. Dapat dilihat ya teman-teman. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.